Libra, balik lagi sama gue Lucky di Abra Lakabra. Kita langsung aja ya, kita lihat apa sih yang terjadi pada Libra di bulan Februari 2025. Kalau kalian belum nonton prediksi untuk 2025, kalian ditengok aja. Udah sedia sejak bulan Desember kemarin. Nah, anyway, seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, dan jangan paksakan untuk sesuai. Dan cross watcher, siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Libra, kalian welcome untuk join, karena energi kita suka ketukar atau kita saling menyerap ya. Jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Dan jangan lupa nggak hanya nonton sun sign kalian atau yaitu Libra, tapi nonton juga moon sign dan rising atau ascendant sign kalian. Kalau kalian nggak tahu moon sign atau ascendant sign kalian Google aja, banyak yang gratis ya untuk mendapatkan natal atau birth chart kalian. Tapi yang perlu kalian ketahui untuk mendapatkan birth chart kalian, untuk mengetahui moon sign dan rising atau ascendant sign kalian itu, kalian butuh tahu jam lahir kalian. Ya, kalau kalian nggak tahu, tanya sama bokap, nyokap, kakak, adik, tetangga, om, tante. Anyway, siapapun yang memungkinkan untuk tahu ya, tanyain aja. Langsung memulai dengan Lucky Tarot ya, untuk melihat fokus, tema, dan petunjuk untuk Libra lakukan di bulan Februari 2025. 2 kartu aja please. Fokus, tema, dan petunjuk untuk Libra lakukan di 2025. The Lovers kebalik. The Fool. Under the deck, Judgment. Lanjut ke Mystic Mondays. Apa yang Libra perlu ketahui dengan komposisi energi semesta yang berlaku di bulan Februari 2025? Dampaknya apa? Apa yang terjadi pada Libra di bulan Februari 2025? The Sun, minggu pertama. Challenge-nya 5 of Swords, 5 pedang. Minggu kedua, The Wheel of Fortune, roda keberuntungan. Ya, minggu kedua. Challenge-nya 6 of Swords, 6 pedang. Minggu ketiga, 6 of Cups, 6 cangkir. Challenge-nya King of Cups, Raja Cangkir. Minggu keempat, The World, dunia. Challenge-nya King of Swords, Raja Pedang. Under the deck atau alam bawah sadar kalian, Ace of Wands. Oke. Jadi tema fokus Libra di bulan Februari adalah The Lovers kebalik. Ambil keputusan. Mengambil keputusan atau memilih ya, karena kalian punya pilihan, atau ini bisa juga dibilang kalian nggak punya pilihan. Gue secara personal aja, menurut gue nggak mungkin nggak ada pilihan, pasti ada pilihan ya. Cuman terkadang kita nggak mau melihat atau menolak yang jelek, yang buruk sebagai pilihan, atau yang susah ya, yang sulit itu sebagai pilihan. Jadi kita ngomongnya nggak ada pilihan, padahal tetap sulit, walaupun buruk, walaupun jelek, itu juga pilihan gitu ya. Lovers ini energi Gemini, artinya berdasarkan energi di bulan Februari ini adalah Jupiter direct di Gemini setelah beberapa bulan dia retrograde ya. Buat Libra itu
tentang melampaui batasan-batasan kalian sendiri, melampaui batasan pemahaman kalian sendiri, ya, tentang perbedaan-perbedaan, melihat bagaimana menghadapi, menghandle, mengatasi sesuatu yang berbeda dari kalian, bagaimana menerima perbedaan itu. Nah, ada beberapa dari kalian ini mungkin juga tentang pindah lokasi, ya, tentang travel, ya, ada beberapa, intinya sih tentang perbedaan. Dan kadang kita menolak, pada umumnya gitu, pada umumnya kita menolak yang kita nggak tahu gitu loh, ya, yang masih asing, yang kita belum kenal gitu, nggak mau gitu. Kenapa? Ya karena ya nggak tahu gitu loh, karena kita nggak tahu. Ya ini kelihatannya beda nih, nggak bisa ini ya, karena nggak sesuai dengan maunya kita, nggak sesuai dengan pemahaman kita. Jadi itu dah, ya, energinya Jupiter di Gemini ya mungkin. Jadi kalian mungkin di bulan Februari ini merasa ya udah gitu, lebih kayak nggak, gue nggak punya pilihan lain selain menerima, kurang lebih gitu. Anyway, ini terlalu spesifik. Di minggu pertama kalian dapat The Sun. Di minggu pertama The Sun itu di Aquarius, matahari ada di Aquarius, ya. Matahari ada di Aquarius yang mana buat Libra itu ada apa? Ada terang, ada pencerahan, ya, ada kebenaran yang terungkap. Entah itu tentang anak, beberapa dari kalian itu tentang romance, ya, tentang romansa, tentang pacar, ya, tentang acquaintances, tentang kreativitas baru, project baru, ya. Ini general reading. Kalau kalian butuh private reading, itu di box description gue itu ada link WA gue, kalian bisa drop matang, bas gue aja, ya. Jadi, dan ini juga bisa dibilang energi Leo. Tentang kolega mungkin, ya, di kantor, tentang pertemanan yang suka sama kalian mungkin, ya kan, tentang ya, ada yang terungkap, sesuatu yang wow gitu. Challenge ya adalah Five of Swords. Challenge adalah ngekat. Jadi mungkin kalian merasa terganggu, kalian merasa terusik, kalian merasa nggak nyaman. Jadi challenge adalah bagaimana ngekat gitu, bagaimana menyudahi itu. Jadi mungkin ini juga yang dibilang dengan ya gimana lagi, gue harus terima. Nggak harus nerima. Kalau nggak suka bisa bilang nggak suka. Kalau nggak suka diperlakukan seperti itu ya bisa kalian katakan kalau kalian nggak mau diperlakukan seperti itu, bukan harus menerima. Kalau emang mereka tetap melakukan itu ya bertindaklah gitu kan. Anyway, di awal bulan Februari ini, ya, ada Venus yang konjungsi dengan North Nodes, Neptune, dan juga Chiron, ya. 3 konjungsi, ya. 3 konjungsi ini, konjungsi itu maksudnya bersebelahan, ya. Bersebelahan banget. Jadi dia berdialog. Venus itu kan tentang money, tentang value, tentang relationship, juga tentang harmoni, ya. Dan memang bicara ini tentang Libra, ya. Libra itu di bawah kuasa planet Venus, ya kan. Makanya dia selalu mencari keharmonisan, ya kan. Mencari balancing, ya, keseimbangan. Nah, dengan Venus yang konjungsi dengan 3 planet itu, bukan planet, 1 asteroid, ya. Si Chiron itu adalah trauma, penyembuh trauma si Chiron itu, ya. Dan sekarang ini ada di titik terakhir Pisces. Mereka berkonjungsi di derajat akhir Pisces, ya. Karena tanggal 4-nya Venus meninggalkan Pisces masuk ke Aries. Oke. Nah,
Ini tentang kesehari-harian kalian, tentang apa yang kalian nilai. Bagaimana kalian menilai dalam kesehari-harian kalian, dalam pekerjaan kalian mungkin, dalam kebiasaan-kebiasaan kalian mungkin. Ya. Berdasarkan apa? Ideal yang bagaimana? Karena bicara tentang Neptun, Venus konjungsi dengan Neptun, itu tentang visi kita harusnya begini. Mau di kantor tuh harus gini gitu ya. Gue punya kebiasaan begini ya, namanya gue harus ya gue minum kopi pagi karena gue harus melek gitu kan. Ya nggak harus juga, cuman kan ya sudah gitu kan. Dan Neptun itu kan visi dan idealnya ya. Sedangkan Chiron itu tentang si penyembuh trauma gitu. Jadi si Chiron ini gitu ya, Chiron di Pisces ini itu trauma-trauma ini memberikan kita nilai apa, pelajaran yang bagaimana supaya kita bisa hadapin dan lampaui gitu. Nah begitu Venus masuk ke Aries tanggal 4, bersamaan dengan itu juga Jupiter direct di Gemini. Venus masuk ke Aries itu buat Libra is all about relationship, partnership, ya kan? Ada ya, kita ada yang berbunga-bunga mungkin ya kan, tapi nggak semua yang akan merasakan itu, tapi mungkin ada yang risih. Anyway, nah itu di minggu pertama ya, gue udah jelaskan masalah Jupiter yang direct di Gemini, dampaknya buat Libra tentang pindah mungkin. Ya, tentang perubahan untuk pindah kerja mungkin, pindah kantor mungkin, ya alokasi lah ya, gitu. Tentang jalan-jalan, tentang traveling, tentang menerima perbedaan itu tadi. Oke, minggu kedua kalian dapat roda keberuntungan, the wheel of fortune, dan itu energinya Jupiter. Nggak perlu gue ulang, ya kan? Karena Jupiter di Gemini, jadi kalian akan mencoba untuk melampaui batasan-batasan kalian, entah itu pemahaman kalian, entah itu prinsip kalian, entah itu nilai-nilai yang selama ini kalian pegang, ya kan? Pemahaman-pemahaman kalian tentang budaya, filosofi, agama, whatever. Dan challenge-nya adalah Six of Swords. Move on. Jadi bagaimana kalian di minggu kedua itu, bagaimana kalian menerima semua perbedaan, menghadapi semua perbedaan. Ya, entah itu menerima atau tidak menerima. Ya. Challenge-nya adalah move on. Nerima nggak terima, move on. Six of Swords ini energi Aquarius, dan di Aquarius ada Pluto, perubahan. Challenge-nya adalah perubahan. Untuk beberapa dari kalian adalah menerima itu adalah perubahan itu sendiri. Menerima dan menghadapinya adalah perubahan itu sendiri. Untuk beberapa dari kalian dengan meninggalkan itu adalah perubahan. Lagi-lagi general reading, dan bicara tentang Six of Swords sebagai energi Pluto di Aquarius buat Libra. Ini tentang mungkin anak-anak, mungkin juga tentang masa kecil kalian yang mempengaruhi kalian hingga saat ini. Untuk beberapa dari kalian ini tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian. Untuk beberapa dari kalian ini tentang hobi kalian, bagaimana kalian menghabiskan waktu kalian. Untuk beberapa dari kalian ini tentang romance, your love life. Dan di minggu kedua tanggal 12 Februari itu ada purnama di Leo. Ada awal dan akhir. Ini masalah lingkungan.
sekitar kalian. Kalau kalian sering di rumah, artinya tetangga, lingkungan rumah kalian yang mungkin ada pembaruan di situ. Atau mungkin masalah di kantor, ada pembaruan di kantor. Oke. Ada perubahan, ya, ada transformasi di lingkungan kantor. Ya. Dan ini menyangkut tentang ya, yang melampaui batasan-batasan itu. Pembaruan-pembaruan yang istilahnya yang sudah, dan ini juga tentang berkah itu sendiri ya, tentang luck. Anyway, di minggu ketiga kalian dapat Six of Cups. Ada nostalgia di sini. Di minggu ketiga ada nostalgia. Ini energinya Scorpio. Ada mungkin ada yang ketemu dengan mantan atau yang pernah sempat kecuri hatinya, ya kan? Belum jadi mantan tapi sempat, ya kan? Ada yang mungkin ketemu atau istilahnya di minggu ketiga itu sifatnya sangat nostalgia tentang yang sudah lewat lah. Nah, namanya juga nostalgia. Nilai-nilai yang kalian dapatkan di masa lalu. Nah. Dan challenge-nya adalah King of Cups. Energi Pisces. Mungkin beberapa dari kalian lagi berurusan dengan Pisces. Ya, challenge-nya adalah menjadi yang bijak dalam sisi emosional. Dan di saat kalian bernostalgia, ya, mengenang nilai-nilai yang sudah lewat, ya, bisa nggak menjadi yang tetap bijak dalam sisi emosional. Dan di minggu ketiga itu Mars direct di Cancer, ya, yang mana buat Libra itu tentang di karir, ya. Jadi akhirnya ada perubahan mungkin di karir kalian, ya, di kantor kalian, untuk masalah reputasi kalian bahkan, ya. Jadi mungkin selama ini kalian merasa tertekan, ya. Karena Mars retrograde di Cancer itu sejak bulan Desember, ya. Jadi kalian mungkin merasa tertekan selama Mars retrograde di Cancer ini. Oke. Dan tanggal 24 Februari, ya, dia direct. Nah, di situ mungkin akan ada lebih tindakan-tindakan kalian yang lebih jelas, dan kalian akan lebih menyuarakan, mengekspresikan diri kalian. Ya, yang mana di minggu ketiga itu juga ada Mercury square dengan Jupiter, ya. Mercury itu mindset atau cara kalian berkomunikasi dan mengekspresikan diri, ya, intelektual kalian, pengetahuan kalian, pemahaman kalian. Itu Mercury yang juga konflik dengan batasan-batasan kalian sendiri, karena square dengan Jupiter. Ya, bagaimana kalian melampaui keterbatasan kalian itu. Karena lagi-lagi keterbatasan itu adalah kita sendiri yang memasangnya. Tidak ada. Betul, kita pernah diajari, dididik bahkan, untuk bagaimana harus menjadi. Selebihnya setelah kita dewasa, kita lebih punya, ya, lebih punya kemandirian dalam menentukan sikap, bukan? Untuk menjadi yang lebih sesuai dengan kita sendiri, yang bikin nilai kita sendiri, peraturan kita sendiri. Belum tentu di sini sama di sana sama. Gitu loh. Jangan dipukul rata. Karena pasti berbeda. Yang baik di Indonesia belum tentu baik di Eropa. Yang buruk di Indonesia belum tentu buruk di Eropa. Ya, jangan dipukul rata. Itu contoh doang. Contoh doang. Anyway. Ini
secara ini energi Pisces ya. Ini juga tentang keseharian kalian, kebiasaan-kebiasaan kalian, dan servis kalian dalam keseharian kepada orang lain ya. Bagaimana kalian memperlakukan orang lain. Mungkin ini tentang di pekerjaan ya. Itu bagaimana kalian menempatkan, bagaimana kalian cukup bijakkah secara emosional ya. Di minggu keempat kalian dapat the word. Ada yang berakhir, ada yang berakhir, ada yang siklusnya sudah komplit ya kan. Ini energinya Saturnus. Saturnus juga di Pisces, di derajat terakhir. Ada yang berakhir di lingkungan pekerjaan, ada kebiasaan-kebiasaan yang sudah berakhir, ada bagaimana kalian memberikan servis juga mungkin berakhir, tentang kesehatan kalian juga ya, ada yang berakhir. Challenge ya, King of Swords, Raja Pedang. Ini energinya Aquarius buat gue. Untuk beberapa orang ini bilang energinya Gemini. Buat gue ini energi Aquarius. Oke. Dan lagi-lagi di Aquarius ada Pluto. Transformasi, perubahan. Kan. Mungkin ada yang dipindahin, ada yang alokasi ya. Ini juga tentang membangun strategi ya, King of Swords, membangun strategi tentang pemindahan, tentang traveling, tentang ya bagaimana menghadapi perbedaan. Oh wait, gue salah. Itu energi Gemini. Buat Aquarius, ya ini tentang apa? Bagaimana kalian mengekspresikan diri. Sorry, gue ketukar tadi sama Gemini dan Aquarius. Nah, bagaimana kalian menyusun strategi dalam berkomunikasi atau mengekspresikan diri ya, tentang segala sesuatu yang mungkin sudah berakhir itu. Alright, petunjuk untuk Libra lakukan di bulan Februari, the Fool. Mulailah sesuatu yang baru. Hadapi semua resiko yang akan hadir. Mulailah sesuatu yang baru. Ini energi Aries. Jadi mungkin ini sifatnya adalah relationship atau partnership. Ada yang mau mulai partneran, ya kan? Under the deck atau alam bawah sadar kalian ada Ace of Wands. Kalian punya semangat baru. Oh ya, di akhir bulan Februari itu ada New Moon di Pisces ya, bulan baru di Pisces. Ada semangat baru. Ya, di akhir bulan Februari untuk Libra ya, entah itu di kantor ya, pokoknya kalian punya semangat baru untuk memulai kebiasaan baru mungkin. Oke, udah segitu aja, semoga kalian resonate dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, dan share.